Halo, aku Niansa, your virtual sister, dan selamat datang di playground aku buat kamu yang baru pertama kali datang di channel ini. Channel ini membahas mengenai seputar marketplace yang ada di Indonesia, kemudian juga ada education, kemudian financial, dan self-development. So, buat kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku di Niansa. Let's go for my video today. 你微微一笑，蝴蝶为你倾倒，灵眸几秒，不知道该干嘛。浮生应人，风月桃花映夜笑。 Di video aku kali ini, aku akan membahas mengenai simulasi perhitungan harga jual yang bisa kamu tentuin, baik itu mungkin berjualan offline, bahkan berjualan di marketplace. Pembahasan ini tuh sering banget ditanyakan oleh para sobat seller di luar sana, khususnya untuk seller baru yang memang baru mencoba berjualan di marketplace. Nah, di video kali ini aku akan ngasih simulasi secara detail mengenai cara menentukan harga atau biaya per unit produk, kemudian harga jual ketika jualan di offline, dan harga jual ketika di marketplace. Jadi videonya akan jauh lebih detail dibanding video yang pernah aku share sebelumnya. Sebelum kita masuk ke Excel-nya, di sini aku ingin kasih tahu dulu kira-kira komponen apa aja sih yang perlu kita tahu dan perlu kita hitung ketika kita menentukan harga jual produk. Aku yakin banget mungkin sebagian besar owner baru atau bahkan mungkin owner yang sudah berjualan lama, kadang kalau nentuin harga itu hanya dilihat dari misalnya beli di supplier A harganya 10.000, kemudian dijual di supplier ke customer itu katakanlah mungkin 15.000. Melihat dengan cara memperkirakan harga saja dan melihat harga pasaran, misalnya harga pasaran di saat itu 15.000, 17.000, dan kamu matok langsung 15.000 dengan anggapan bahwasanya keuntungannya 5.000. Padahal cara jualan tersebut itu kurang tepat karena pada akhirnya kamu juga tidak menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan. Contoh kecilnya adalah biaya tenaga kerja yang kamu keluarkan untuk mendapatkan atau menjualkan barang tersebut. Dan itu apabila kamu itu terus melakukan hal yang sama, itu berdampak buruk pada keuangan bisnis kecil kamu. So, dibanding kamu terus untuk memperkirakan harga dan melihat harga kanan kiri, lebih baik kamu bisa menentukan harga jual produk kamu disesuaikan nantinya dengan target pasar kamu. Oke, kita sering sekali mendengar apa yang disebut dengan harga pokok penjualan dan apa yang disebut dengan harga pokok produksi. Jadi untuk harga pokok produksi singkatnya adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang sampai barang itu menjadi barang jadi. Kemudian untuk harga pokok penjualan adalah seluruh total biaya barang yang sudah terjual. Jadi kalau harga pokok penjual itu udah fix terjualnya berapa. Kalau harga pokok produksi itu ditentukan oleh total biaya dari keseluruhan biaya-biaya untuk memproduksi suatu produk. Jadi untuk menghitung harga jual produk, alangkah lebih tepatnya menggunakan harga pokok produksi. Nah, komponen dalam menentukan harga pokok produksi itu apa aja? Singkatnya, beberapa komponen yang wajib ada dalam menentukan harga pokok produksi adalah yang pertama itu biaya bahan baku. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Oh iya, kalau misal dalam dunia akuntansi biasanya harga pokok produksi ini tuh digunakan oleh perusahaan manufaktur. Tapi karena di sini tuh kita membahas untuk lini bisnis yang kecil, jadi nanti pembahasannya nggak akan sedetail itu dan aku akan menggunakan BBB atau bahan baku ini tuh sebagai barang jadi. Jadi apapun bisnis kamu, terutama bisnis dagang, itu aku istilahkan pakai BBB itu sendiri sebagai barang jadi. Nah, kita masuk ke pembahasan biaya satu-satu. Yang pertama ada BBB atau biaya bahan baku atau mungkin barang jadi. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang jadi tersebut. Kalau misalnya memang kita memproduksi sendiri seperti makanan, berarti itu adalah bahan pokoknya. Kalau misalnya kita itu seorang reseller atau kita ngambil langsung dari pabrik, berarti barangnya. Katakanlah kita jualan baju, berarti baju itulah menjadi BBB kita atau barang jadi kita. Atau mungkin kalau kita jualan
makanan ayam geprek gitu ya, berarti BBYP-nya adalah ayamnya itu. Kemudian kita masuk ke biaya tenaga kerja. Sebenarnya di sini tuh biaya tenaga kerja itu dibagi dua, ada biaya tenaga kerja langsung dan ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Untuk biaya tenaga kerja langsung itu biasanya yang berkaitan dengan produksinya. Nah, di sini karena sebagian besar kita pemilik owner bisnis kecil, yang mana kita itu juga menghandle semuanya, anggaplah di sini dianggap tenaga kerja aja. Kemudian yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik. Nah, di sini itu aku anggap sebagai biaya pelengkap, yaitu yang memang tidak berhubungan langsung dengan produk tetapi menunjang bisnis kita. Contohnya apa? Mungkin biaya packaging, kemudian juga ada biaya iklan, kemudian juga ada mungkin pembuatan logo, paper bag dan sebagainya, itu masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, itu penjelasan singkat mengenai komponen biaya apa aja yang harus ada ketika kita menentukan harga jual produk atau mungkin biaya per unit produk. Ini nggak detail banget karena aku ngerasa untuk bisnis online itu kita banyak nge-handle kita sendiri. Yang penting kita tuh ada pencatatan pemasukan dan keluaran, kita juga tahu biaya per unitnya, finalnya tuh berapa. Aku saranin ketika teman-teman ngerasa bisnis kalian itu udah skalanya udah mulai naik gitu ya, kamu bisa nge-hire orang accounting, ya minimal banget kalian bisa meng-hire orang-orang kayak anak-anak lulusan SMK yang jurusan akuntansi. Mereka setidaknya udah tahu basic dari perhitungan, pembuatan laporan keuangan, dan sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke contoh perhitungannya. Di sini itu katakanlah kamu seorang wirausahawan dengan produk kamu yang dijual adalah sepatu, tas wanita, atau bahkan mungkin baju, yang mana kamu itu tidak memproduksi sendiri alias mengambil langsung dari pabrik. Dan kamu bisa bikin brand atas nama kamu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari perhitungannya dan pembahasannya. Oke, katakanlah di sini kamu itu berjualan tas kulit wanita dengan kategorinya itu masuk ke fashion dan sistemnya itu reseller atau bukan produksi sendiri. Di sini aku udah nyiapin template untuk menghitung kira-kira berapa sih biaya per unit tasnya. Nah, katakanlah di sini untuk harga belinya itu ada Rp70.000 per tasnya. Katakanlah untuk kamu pemula, kamu ngejual 10 tas terlebih dahulu. Kemudian kamu bisa masukkan untuk biaya pengirimannya, katakanlah untuk 10 tas itu ada Rp100.000. Dan ternyata kamu dapat diskon dari penjualnya atau suppliernya itu ada Rp30.000. Maka kamu bisa tambahin aja yaitu Rp770.000. Nah, untuk biaya tenaga kerja, katakanlah kamu masih ngehandle kamu sendiri. Ketika kamu jual 10 tas, itu kamu dapat Rp70.000. Kemudian kita masuk ke biaya pelengkap. Berarti kan ini kan per produknya itu katakanlah untuk biaya tenaga kerja itu aja Rp7.000. Ini sesuaikan aja dan dikira-kira aja deh sebagai penjual atau seller pemula. Kemudian kita masuk ke biaya pelengkap. Biaya pelengkap itu apa? Biaya lain-lain yang sifatnya itu sebagai pelengkap dari produk utama. Contohnya mungkin ada biaya packaging, biaya internet, biaya iklan, biaya admin, atau mungkin biaya retur atau dan sebagainya. Nah, di sini katakanlah packagingnya itu dikira-kira aja. Oke, untuk biaya packaging sendiri di sini Rp30.000 mungkin untuk packaging box gitu ya. Kemudian di sini juga ada tambahan kartu ucapan, thanks you dan sebagainya mungkin Rp20.000, dan paper bag serta logo itu ada Rp50.000. Nah, tambahan juga untuk biaya yang masuk ke overhead atau pelengkap ini tuh juga bisa ke biaya iklan, endorse atau apa untuk kamu seller baru. Katakanlah di sini diestimasikan Rp100.000, maka untuk total biaya pelengkapnya itu ada Rp200.000. Maka total biaya pokok produksi itu ada 770 ditambah 70.000 ditambah 200 sama dengan Rp1.040.000. Oke, kita masuk ke menentukan harga jual. Jadi untuk harga jual sendiri itu rumusnya harga pokok produksi plus margin dikalikan harga pokok produksinya. Untuk harga pokok produksi itu yang tadi yaitu biaya pokok produksi sebesar Rp1.040.000.
Diambil margin keuntungannya tuh berapa sih? Biasanya untuk reseller itu di antara 30% sampai dengan 60%. Di sini katakanlah aku pengen ambil 40% aja. Maka kita masukkan aja ke dalam template ini, yaitu harga pokok produksi itu Rp1.040.000 ditambah marginnya, yaitu dikalikan marginnya, mohon maaf, itu ada 40%. Oke, sama dengan akan mendapatkan keuntungan kira-kira berapa sih? Rp1.040.000 dikalikan 40% sama dengan Rp416.000. Berarti ditambahkan aja tuh, berarti ini menjadi kira-kira total omset ketika jualan 10 tas itu berapa, ditambahkan aja dan ditemukan Rp1.456.000. Maka untuk harga jual per tasnya berarti tinggal dibagi 10 aja, yaitu Rp145.600. Jadi kamu berhak untuk menjual tas itu minimal Rp145.600. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan harga jual di Shopee. Nah, harga jual per unit itu belum bisa kalau kita masukkan langsung di Shopee, karena nanti kita akan rugi atau margin kita itu turun. Makanya kita juga perlu untuk menentukan harga jual di Shopee. Nah, caranya adalah pakai template ini. Kamu bisa masukkan aja nama produknya apa, katakanlah di sini tas kulit wanita, dan kategori produknya itu masuk di fashion atau kategori A. Nah, kategori tokonya katakanlah kamu tuh baru banget, jadi masuknya non-star seller. Berapa sih biaya admin untuk non-star seller? Kita bisa langsung masuk ke websitenya. Nah, ini tuh 8%, itu urut ya, 8 A B C itu urut. Nah, kemudian untuk biaya layanannya itu ada 5,5% di websitenya juga. Kita bisa masukkan juga ke biaya layanan gratis ongkir, dan biaya layanan promo ekstranya itu berapa, bisa langsung cek aja di websitenya, yaitu sekitar 4,5%. Mohon maaf sekali ini nggak kelihatan, tapi ini sesuaikan lagi untuk toko-toko kalian, apakah kalian juga menggunakan biaya layanan atau tidak. Nah, di sini katakanlah kamu menggunakan layanan lengkap, maka kamu bisa langsung masukkan aja ke harga jual tas yang sudah kamu tentukan sebelumnya, yaitu Rp145.600. Nah, biaya adminnya katakan 8%, maka dikenakan 11.648, dan biaya ongkir dan promo ekstranya. Kemudian untuk biaya proses layanan itu ada 1.250, maka ditambahkan aja. Total biaya admin itu ada 27.458, dan tambahkan aja bahwasanya kamu itu harga jual Shopee untuk produk tas kamu itu minimal sekali ada Rp173.058. Jadi kamu wajib banget ngeletakin harga jual di Shopee itu sebesar Rp173.500 atau berapa, yang penting di sekitaran itu, agar kamu tetap bisa mendapatkan margin 40%. Karena biaya admin dan layanan di Shopee saat ini naik. Oh iya, dan ini tuh bisa diterapkan di marketplace apapun ya, nggak hanya Shopee, kamu bisa di Tokopedia atau apapun itu. Nah, itu dia pembahasan yang aku sampaikan hari ini. Jadi, total harga jual yang wajib kamu taruh di marketplace apapun itu, baik Shopee, Tokopedia, atau bahkan mungkin TikTok Shop, itu minimal banget ada 173.000 atau mungkin 173.500. Oh iya, ini harus kamu teliti juga. Ini itu kan di sini aku tuh bikin perkiraan biaya admin, meskipun nanti pada akhirnya itu kan biaya admin itu kan ditentukan dari harga jual yang kamu terapkan di Shopee. Jadi kaliannya itu kan pakainya 173, bukan 145.600. Tapi nggak apa-apa, meskipun pakainya yang 173 kaliannya, ketika mungkin pendapatannya atau mungkin biaya adminnya itu nggak sama persis dengan yang aku contohkan, ya nggak apa-apa. Yang penting kita itu masih tetap dapat untung. Kita itu masih berada di margin sekitar 40%. Nah, untuk trik lainnya, ketika kalian itu paham nih, ternyata kalau jualan di marketplace itu dikenakan biaya admin yang banyak banget, kamu juga bisa mengumpulkan customer kamu yang sudah berjualan di marketplace itu. Kamu bisa WA nih, ternyata mbaknya bisa dapat diskon sampai dengan 20.000 loh kalau belinya by WA, seperti itu. Jadi agar kamu juga bisa membangun branding kamu, agar kamu tidak tergantung hanya perang harga di marketplace, seperti itu.
Nah, gimana video aku hari ini? Cukup panjang ya, mungkin kurang lebih hampir 20 menit. Tapi nggak apa-apa banget, karena penjelasan ini tuh aku bikin sedetail mungkin, karena banyak teman-teman sobat seller yang masih ngerasa ternyata penjualannya itu masih tetap mengalami kerugian gitu loh. Jadi ya, dengan perhitungan ini, aku harapin sobat seller di luar sana bisa menentukan harga jualnya itu secara bijak. Jadi kemungkinan untuk rugi itu jauh lebih mengecil, dan juga teman-teman juga harus bisa untuk belajar membangun personal branding agar produk kalian itu tidak termakan dengan persaingan terus atau bahkan perang harga yang ada di marketplace. Nah, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini dan share ke sobat seller lainnya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku di Niensa. Thanks for watching and see you again. Bye-bye.